Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Edi Baskoro di MA4152. Pada Salindia kali ini kita akan lanjutkan bukti tentang dimensi metrik graf pohon. Selamat menikmati. Pada bagian pertama, kita telah menunjukkan teorema ini yang berlaku untuk sebarang graf terhubung G. Berikutnya, kita akan tinjau bila graf G merupakan graf pohon. Maka, kita akan mempunyai teorema berikut ini. Misalkan T suatu pohon dengan sedikitnya 3 titik. Himpunan S adalah himpunan pembeda jika dan hanya jika untuk setiap U terdapat titik-titik di S pada sedikitnya DU-1 buah komponen dari T-U. Ya. Jadi, pada saat kita menghapus titik U di T, di graf pohon, maka kita akan mempunyai sejumlah komponen-komponen yang terjadi. Ya. Dan dari komponen itu, ya, maka D-1 komponen itu akan memiliki titik-titik yang ada di S, ya. D di sini adalah derajat dari titik U itu sendiri, ya. Baik, kita akan buktikan teorema 1.4 ini. Bukti dari kiri ke kanan diperoleh dari teorema 1.3 bila kita ambil G sama dengan T, yaitu jika S himpunan pembeda dari T, maka untuk setiap titik U di T, terdapat titik-titik dari S pada sedikitnya DU-1 buah komponen dari T-U. Dan syarat ini merupakan syarat perlu bagi S sebagai himpunan pembeda dari T. Selanjutnya, kita akan buktikan dari kanan ke kiri yang merupakan syarat cukup dari S atau untuk S sebagai himpunan pembeda. Misalkan S kita ambil sebagai himpunan V1, V2 sampai Vm, ya, ada M buah anggota pada S. Kemudian ambil dua titik X dan Y di pohon T, ya, dan X-nya tidak sama dengan Y, dan jarak dari X ke V1 itu sama dengan jarak dari Y ke V1. Ya. Maka kita akan bagi menjadi dua kasus. Yang pertama, bila lintasan dari X ke Y pada T itu memuat V1. Ya. Misalkan saya gambarkan seperti ini, memuat V1, dan karena jarak U ke V1 itu sama dengan jarak dari Y ke V1, maka V1 ada di tengah-tengah lintasan tersebut, ya. Maka tanpa mengurangi perumuman akan terdapat VI anggota dari S pada cabang dari V1 yang memuat X, ya. Saya gambarkan cabangnya adalah di sini, ya, yang memuat X. Nah, dengan demikian, jarak dari titik X ke VI itu akan lebih kecil dibandingkan dengan jarak dari titik Y ke titik VI itu sendiri. Ya. Jadi, representasi dari titik X terhadap S itu akan berbeda dengan representasi dari titik Y terhadap S yang kita peroleh pada bagian terakhir di halaman ini. Ya. Nah, kemudian kasus yang kedua, bila lintasan dari X ke Y pada T, di mana lintasan ini pasti tunggal karena T adalah merupakan graf pohon, tidak memuat V1, ya. Tidak memuat V1. Nah, untuk itu kita misalkan titik V itu adalah titik pertama pada lintasan dari X, ya, menuju V1, ya.
dan dari Y menuju V1 ya di T. Jadi V ini adalah titik bersama ya antara dua lintasan itu yang pertama kali ya. Dan misalkan cabang pada V yang memuat X ya. Ini juga tanpa mengurangi perumuman, kita bisa misalkan cabang ini mempunyai atau memuat VI ya untuk suatu I yang ada di S ya. VI yang ada di S ya. Maka dengan alasan yang serupa di atas diperoleh bahwasanya jarak antara titik X ke VI itu akan lebih kecil ya dibandingkan dengan jarak dari titik Y ke VI. Dengan demikian, representasi dari kedua titik tersebut berbeda. Jadi dari kedua kasus ini kita simpulkan bahwa S adalah himpunan pembeda dari pohon T. Selanjutnya, pandang pohon T dengan daun L1, L2, sampai LK. Ya. Seperti pada gambar berikut ini. VI adalah titik stem dari setiap daun LI, ya, yaitu ini V1 adalah titik stem dari L1, V2 titik stem dari L2, dan seterusnya. Dan VI mempunyai tepat E1 cabang lintasan. Ya. Misalkan pada V1 kita mempunyai 3 cabang lintasan. Sedangkan pada V4 kita mempunyai hanya 2 cabang lintasan. Maka berdasarkan teorema 1,3 yang kita sudah punyai sebelumnya, setiap himpunan pembeda dari pohon T ini akan memuat titik-titik dalam EI-1 buah cabang lintasan pada VI. Ya. Sebagai contoh di sini, pada daun ini kita akan mempunyai sebanyak 2 titik yang ada pada S ya, pada himpunan pembeda. Sekarang pilih S ya sebagai himpunan yang memuat tepat satu titik dari setiap EI-1 cabang lintasan pada setiap titik VI ya untuk setiap I ya. Saya pilih di sini titik-titik merah ini merupakan titik yang berada pada S ya. Maka dengan pemilihan S seperti ini, kita akan memperoleh bahwasanya setiap titik U pada daun dari T akan memiliki sedikitnya DU-1 cabang yang memuat titik di S. Sebagai contoh, kalau saya ambil titik U pada daun ini, ya, misalkan titik U adalah ini, kita mempunyai 2 cabang, ya, maka pasti akan ada D-1 cabang, artinya ada 1 cabang di sini karena derajatnya adalah 2 ya. Jadi 1 cabang dari U ini yang memuat titik di S. Cabang yang mana itu? Adalah cabang yang besar ini ya. Oke. Selanjutnya kalau saya pilih U itu sama dengan katakanlah V5 itu sendiri, maka saya mempunyai 4 cabang di sini ya di V5 ya. Menurut ini ya, kita akan mempunyai 3 cabang yang memiliki titik yang ada di S. Dan kita lihat di sini cabangnya adalah yang pertama ini, yang kedua cabang yang di sebelah kanan, dan yang terakhir adalah cabang yang besar ini ya. Sehingga di setiap titik U pada daun ya, di T kita akan memiliki sedikitnya D-1 ya, cabang yang memuat titik di S. Bagaimana kalau U ini bukan pada daun ya? Maka kita akan lihat pada kasus berikutnya. Misalkan titik U adalah titik di T yang bukan pada daun ya. Misalkan titik U adalah di sini ya, di luar dari daun pada T ya. Maka setiap cabang B pada U akan memuat
titik yang berderajat sedikitnya 3. Ya. Misalkan V adalah titik stem pada pohon B dari daun yang mempunyai cabang lintasan yang memuat U, ya, maka terdapat sedikitnya 2 cabang lintasan pada V yang tidak memuat U atau berdasarkan lema 1.2 yang dikenakan pada pohon B akan terdapat daun dari B yang memiliki sedikitnya 2 cabang lintasan pada pohon T. Ya. Dan dengan demikian, kasus manapun yang terjadi dari 2 tadi, B akan selalu memuat titik di S. Ya. Dan menurut teorema 1.4, S akan merupakan suatu himpunan pembeda dari pohon T. Dengan demikian, saya mempunyai teorema berikut ini. Teorema ini mengatakan bahwasanya misalkan T adalah suatu graf pohon, D besar merupakan himpunan titik-titik ujung, yaitu titik yang berderajat 1 pada pohon T, ya. Dan D-nya paling sedikit, ya, jumlah titiknya adalah 3. Kemudian L1, L2 sampai LK merupakan daun dari pohon T, ya. Dan E, I adalah banyaknya cabang lintasan di T yang berada pada daun Li, maka dimensi metrik dari graf pohon tersebut adalah kardinalitas dari D, banyaknya himpunan titik ujung dari T dikurangi dengan banyaknya daun, ya, atau banyaknya stem dalam hal ini. Ya. Dan yang kedua, S adalah basis jika dan hanya jika S terdiri dari tepat satu titik dari setiap EI-1 dari cabang lintasan Li untuk setiap Li. Demikian kita telah menunjukkan teorema tentang dimensi metrik dari suatu graf pohon secara umum. Dan kita kembali pada 4 pohon yang dibangun dari 5 daun dengan struktur yang sama pada gambar sebelumnya, ya. Di sini kita perlihatkan kembali keempat pohon tersebut, ya. Dan menurut teorema 1.5 yang barusan kita peroleh, maka himpunan pembedanya adalah himpunan titik-titik merah yang saya tandai di sini, ya. Dan demikian dimensi metrik dari keempat pohon ini adalah sama, yaitu sama dengan 6. Baik, demikianlah pembahasan kita tentang dimensi metrik dari graf pohon secara umum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.